Selamat kembali bersama channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas tentang model different indifferent atau DID dengan menggunakan software SPSS. Jadi dalam model DID ini sebenarnya sama dengan model regresi biasa ya. Hanya saja peneliti di sini menggunakan namanya dua different. Yang pertama adalah different terhadap efek waktu. Jadi di sana nanti ada pre dan post ya, atau before atau after dari suatu timeline. Kemudian ada namanya treatment. Jadi ada suatu daerah atau ada suatu tempat yang dijadikan treatment dan ada satu tempat yang dijadikan kontrol, di mana tidak diberikan suatu tindakan ya. Jadi dalam DID ini diperlukan dua dummy. Yang pertama dummy periode waktu serta dummy individu yang akan diberikan treatment atau tidak diberikan treatment atau dianggap sebagai kontrol. Misalkan saja kita akan melihat pengaruh ya efek waktu, misalkan periode Februari 92 dan periode November 92, dan treatmentnya adalah pada daerah 1 New Jersey dan daerah Pennsylvania, daerah 0 terhadap full time employment. Nah, ini bisa saja ini kita gunakan misalkan data untuk BPS Sakernas, misalkan dia menggunakan periode waktu dua periode waktu ya, dengan datanya data panel ya, data longitudinal. Jadi dia ditanyakan pada bulan, misalkan Sakernas pada bulan Februari ya, atau misalkan Sakernas nanti pada bulan Agustus misalnya seperti. Jadi ada dua periode gitu ya, atau misalkan kayak Sosenas pada Sosenas Maret atau Sosenas yang September misalnya seperti itu. Jadi ada dua periode waktu dan ada dua tempat. Yang satu diberikan kebijakan, misalkan diberikan dana bantuan, satu lagi tidak diberikan dana bantuan. Bagaimana perekonomiannya, apakah meningkat karena memang sharing waktu atau karena meningkat itu karena dikasih treatment, dikasih misalkan dana bantuan, atau ada interaksi antara si dana bantuan dengan si periode waktu. Nah, itu yang disebut dengan namanya efek DID-nya ya. Langsung saja kita akan mencoba di SPSS ya. Jadi kita tinggal sini file, kita open datanya, data DID, data DID. Nah, di sini kita open ya. Ini datanya, dapat kita lihat data DID. Ya, di sini ada time, di sini ada nilai ininya tadi ya, nilai Y-nya, kemudian ada treatmentnya dan treatnya. Jadi treatment dan treatnya ya. Ini kalau kita mau lihat labelnya, ini NJ ya gitu ya, yang tadi. Kemudian ini ada pre dan post, kemudian kita kali ya, treat dikali dengan ini ya. Ini hasil perkaliannya. Oke, kita langsung seperti regresi biasa saja, analyze regression linear. Kemudian ya, ininya adalah outputnya, independennya, sedangkan independennya dari ini periodenya, kemudian treatmentnya, kemudian time kali treat. Ya, untuk asumsinya standar ya, collinearity, kemudian Turun Watson, kemudian jet predict, S receipt ya. Ini untuk homokedastis, kemudian normal PP plot. Ya, cukup sampai di situ saja. Oke, tinggal kita okekan. Nah, kalau kita lihat ya, di sini R square-nya cukup kecil ya, R square-nya cukup kecil, cuman 4% ya. Kemudian secara bersama-sama ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya modelnya kurang baik karena secara bersama-sama seharusnya tidak signifikan, tapi kalau 10% kita anggap ada yang berpengaruh signifikan. Nah, kalau uji parsialnya, kalau kita lihat efek waktunya, dia tidak berpengaruh terhadap waktu, tapi efek misalkan treatmentnya, tempatnya, ini misalkan yang diberikan tadi tambahan penghasilan ya, misalkan dikasih bantuan. Nah, di sini dia signifikan, berbeda dengan yang tidak diberikan bantuan. Kemudian perkaliannya, DID-nya ini tidak signifikan untuk 5%. Untuk 10% signifikan. Jadi tergantung misalkan berapa alfa yang kita gunakan gitu ya. Kemudian secara multicall dia tidak terjadi multicall karena VF-nya kurang dari 10 ya. Kemudian secara normality plot, boleh kita katakan dia masih berdistribusi normal karena berada di sekitar garis Y sama dengan X untuk residualnya. Sedangkan untuk heterokedasisnya di sini sepertinya dia mengalami heterokedastis ya, karena bentuknya jelas linear, sepertinya tidak berbentuk acak ya. Jadi yang paling penting adalah untuk DID itu kita melihat di sininya terkait dengan apakah ada efek waktu, kemudian efek treatment, dan perkalian efek waktu dan treatment itu berpengaruh nggak terhadap nilai dari variabel yang akan kita teliti ya. Cukup sekian untuk
pembahasan tentang different indifferent. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.